pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dini Reski. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya, Komisi 10 DPR RI menyoroti minimnya tenaga pengajar bahasa daerah untuk menunjang pembelajaran dan pelestarian bahasa daerah. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya, Komisi 10 DPR RI menyoroti minimnya tenaga pengajar bahasa daerah untuk menunjang pembelajaran dan pelestarian bahasa daerah. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, saat melakukan kunjungan spesifik ke Kota Bandung, Jawa Barat. Dede Yusuf mengapresiasi pemerintah Kota Bandung yang sudah mengimplementasikan pelestarian bahasa daerah dimulai dari kalangan internal pemerintahan. Dede Yusuf mendorong penggunaan bahasa daerah di Kota Bandung, khususnya bahasa Sunda, terus diperluas dan digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari hasil diskusi yang kita terima, kelihatannya masih pada tataran yang sifatnya internal di kalangan pemerintahan saja, ASN pemerintahan. Sementara di dalam implementasi keseharian masih banyak hal-hal yang belum selesai. Misalnya, masih banyak guru-guru pengajar bahasa Sunda yang belum bisa mengcover sekian banyak sekolah-sekolah. Artinya masih kekurangan lah dari sisi guru itu. Kemudian kedua juga buku-buku yang kurang lebih tentang kamus bahasa Sunda itu sendiri juga belum dilakukannya penggunaan bahasa Sunda pada sektor-sektor ekonomi kreatif seperti restoran kuliner yang bernuansakan Sunda dan masih banyak hal-hal lainnya. Itu sebabnya kita akan mempertegas. Lebih lanjut, Dede mendorong Kemendikbud dan Kemenpan RB memperbanyak formasi tenaga pendidik bahasa daerah agar implementasi pemajuan kebudayaan, khususnya bahasa daerah, bisa segera terwujud. Dari Jawa Barat, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI meminta program tanah objek reforma agraria tentunya untuk segera dipercepat proses retribusinya. Di sini pemirsa, hal ini tentunya dilakukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan juga kepemilikan tanah demi menciptakan keadilan, kemakmuran dan juga kesejahteraan yang berbasis agraria. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal meminta program tanah objek reforma agraria atau TORA untuk segera dipercepat proses redistribusinya. Redistribusi TORA dari kawasan hutan dilakukan dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang bertujuan menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang berbasis agraria. Syamsur Rizal mengatakan, redistribusi program TORA harus segera dirampungkan agar tanahnya dapat digunakan untuk kegiatan yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada kawasan-kawasan yang sudah menjadi bagian daripada TORA. TORA itu tanah objek reforma agraria. Ada 7 tempat di sini, 7 kabupaten yang tadi sudah kita lihat di Banyuasin ya. Jadi itu daerah yang memerlukan segera TORA itu diselesaikan. Karena ada beberapa tanah yang sudah didistribusikan dari pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan, penyelenggaraan reforma agraria bertujuan mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Ia berharap kesuksesan program TORA khususnya di Provinsi Sumatera Selatan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Dan kondisi yang ada, dan kami tadi meminta agar Pemprov Sumsel terus mengupdate kepada kami seperti apa perkembangan TORA tadi. Ya, dari situ mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu benchmarking bagaimana caranya TORA ini bisa sukses dan bisa diterapkan atau dimanfaatkan learning lesson-nya oleh daerah lain. Dari Sumatera Selatan, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran 2024 diprediksi melonjak. Dan informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. DPR RI akan terus melakukan pengawasan demi memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik pada Lebaran 2024. Mudik merupakan rutinitas tahunan yang kompleks sehingga perlu perhatian menyeluruh. Pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran 2024 diprediksi melonjak sebanyak 193,6 juta orang. DPR RI akan terus melakukan pengawasan demi memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi menyampaikan, mudik merupakan rutinitas tahunan yang kompleks sehingga perlu perhatian menyeluruh. Komisi 5 DPR RI pun telah melakukan kunjungan ke beberapa tempat untuk meninjau kesiapan fasilitas transportasi umum serta sarana dan prasarananya. Kami juga setelah beberapa hari yang lalu sudah mengunjungi beberapa titik ya, selain meninjau fasilitas transportasi juga fasilitas infrastruktur. Nah, cukup banyak jalan-jalan yang masih perlu sedikit diperbaiki dalam rangka menunjang kelancaran mudik. Mudah-mudahan menjelang 5 hari atau 1 minggu sebelum mudik itu maksimal dilakukan, itu bisa selesai. Sementara itu, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet menyampaikan, Polri akan melaksanakan operasi ketupat dalam pengelolaan mudik Lebaran serta meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Dari hasil survei Kementerian Perhubungan itu tadi ada 193,6 juta potensi pergerakan. Nah, itu akan menggunakan beberapa moda transportasi. Moda transportasi dari mulai angkutan darat, bis, kemudian kereta api, yang paling banyak adalah kereta api. Kemudian dengan kendaraan pribadi dan sepeda motor. Nah, sehingga itu semua kita persiapkan dengan baik. Samuel dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, guna menjaga kebutuhan BBM dan juga gas LPG jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, di sini Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina memastikan persediaan dan juga alur distribusi BBM aman selama arus mudik. Guna menjaga kebutuhan BBM dan gas LPG jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina pastikan persediaan dan alur distribusi BBM aman selama arus mudik. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar menyampaikan, sebagai titik temu arus mudik di wilayah Sumatera, baik melalui jalan tol maupun jalan raya, Pertamina Regional Sumatera bagian Selatan harus mampu mempersiapkan kebutuhan BBM sehingga perjalanan mudik dapat berjalan lancar. Kita ingin melihat kesiapan cadangan dalam menghadapi Lebaran terhadap sejauh mana ketersediaan BBM dalam arus mudik. Salah satunya Sumatera Selatan ini adalah tempat persinggahan. Jangan sampai kita kekurangan supply, apakah Pertalite, apakah solar maupun Pertamax dan sebagainya. Nah, ternyata Pertamina sangat siap menghadapi Lebaran dan pasca Lebaran. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Tifatul Sembiring menyampaikan, saat ini pasokan BBM dan gas LPG dari Pertamina masih relatif aman. Namun, distribusi BBM khususnya solar masih kerap menimbulkan antrian di sejumlah SPBU yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Komisi 7 DPR RI. Cuman di lapangan yang kita temukan adalah bahwa antrian untuk mendapatkan solar itu sangat sulit. Bahkan kalau di
kalau misalnya tidak ada antrian di suatu SPBU, itu kita sudah pasti deh, ini nggak ada solar pasti deh. Nah ini kita mungkin akan tindak lanjuti lagi dengan kunjungan ke lapangan. Dari Palembang, Ferdian, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI konsisten mengajukan resolusi penghentian aksi kejahatan Israel terhadap Palestina pada sidang Inter-Parliamentary Union ke-148 di Jenewa, Swiss. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI konsisten ajukan resolusi penghentian aksi kejahatan Israel terhadap Palestina pada sidang Inter-Parliamentary Union atau IPU ke-148 di Jenewa. Dalam pertemuan ASEAN Plus 3 dan Asia Pacific Group, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengajak beberapa negara Asia untuk kompak mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam draft emergency item. Melalui sidang IPU ini, Parlemen Dunia diharapkan memiliki perhatian lebih pada kasus kejahatan HAM yang terjadi di Palestina. Nah, kali ini kita juga bersama dengan Malaysia join membuat satu draft proposal untuk emergency item terkait Palestina, terutama bagaimana bisa menghentikan peperangan ini, immediate ceasefire, dan juga humanitarian assistance, dan juga hal-hal terkait dengan kemanusiaan lainnya. Jadi kita aktif dan tadi sudah disepakati oleh Grup Asia Pasifik untuk menerima resolusi Indonesia ini. Sebelumnya, pada IPU ke-147 di Angola, delegasi Parlemen Indonesia beserta 60% negara peserta kompak mendorong resolusi isu Palestina sebagai emergency item. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil lantaran sidang umum Parlemen Dunia hanya menindaklanjuti sebuah resolusi yang didukung oleh 70% suara peserta. Untuk itu, guna memperkuat resolusi penghentian perang Israel-Palestina, BKSAP DPR RI akan mengajak negara organisasi kerjasama Islam untuk mendesak gencatan senjata. Dari Jenewa, Swiss, Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berbagai transaksi uang tunai akan semakin marak mendekati Hari Raya Idul Fitri, tak terkecuali penukaran uang baru maupun uang pecahan kecil. Dan sebab dalam tradisi Lebaran di Indonesia, masyarakat biasa membutuhkan uang pecahan baru dan kecil untuk menyantuni sanak familinya. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pelayanan di sektor keuangan kepada masyarakat menjelang Hari Raya perlu dipersiapkan dengan matang, termasuk penukaran uang baru atau penukaran uang nominal kecil. Komisi 11 DPR RI bahkan mengingatkan adanya potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya penukaran uang tunai. Dan kita saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Berbagai transaksi uang tunai akan semakin marak mendekati Hari Raya Idul Fitri, tak terkecuali penukaran uang baru maupun uang pecahan kecil. Sebab dalam tradisi Lebaran di Indonesia, masyarakat biasa membutuhkan uang pecahan baru dan kecil untuk menyantuni sanak familinya. Maka dari itu, pelayanan di sektor keuangan menjelang Hari Raya perlu dipersiapkan dengan matang. Komisi 11 DPR RI bahkan mengingatkan
mengingatkan adanya potensi peredaran uang palsu di tengah maraknya penukaran uang tunai. Untuk itu, anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni mendorong Otoritas Jasa Keuangan serta Himpunan Bank Negara untuk bersinergi menjaga ketersediaan uang tunai di seluruh mesin ATM, utamanya di lokasi yang strategis. Langkah ini dinilai dapat menjaga masyarakat dari potensi peredaran uang palsu jelang Hari Raya. Nah, ini mungkin kalau pihak perbankan saya rasa tidak mungkin sih menyiapkan uang palsu ya. Jadi dalam hal ini mungkin mengedukasi masyarakat, setidaknya kalau menukarkan ya memang lebih baik di perbankan gitu ya. Karena kan kalau dalam jumlah yang cukup banyak itu ya bisa saja itu tidak teliti. Tapi kalau di perbankan itu pasti sudah ada alat untuk ceknya gitu ya. Sehingga ketika ada uang palsu muncul itu pasti akan segera ketahuan. Di sisi lain, Komisi 11 DPR RI mengapresiasi Bank Indonesia yang telah menyiapkan pecahan uang baru senilai 4,57 triliun rupiah untuk Provinsi Banten. Namun, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro meminta Himbara bersama Pemda untuk menambah titik lokasi penukaran uang yang ada di daerah. Hal itu dinilai dapat mencegah antrean panjang sekaligus menjaga masyarakat dari potensi penukaran uang palsu. Yang harus diantisipasi adalah penyediaan outlet. Penyiapan outlet itu bisa bekerja sama dengan Pemda, bisa bekerja sama dengan bank-bank Himbara seperti itu. Yang kedua, memberikan kepastian bahwa uang ditukar itu tidak lagi mengalami penambahan ketika dia melakukan penukaran. Sehingga nanti kalau konteksnya uang, masyarakatnya bisa pulang ke kampung, pulang ke kabupaten, pulang ke kecamatan, bisa menggunakan uang baru dan uang pecahan yang bisa dikasih kepada sanak famili dan keluarga besar. Selain menambah gerai penukaran uang, peningkatan edukasi masyarakat juga penting dalam mencegah peredaran uang palsu. Komisi 11 meminta OJK dan Himbara untuk terus mensosialisasikan cara membedakan uang palsu. Pemirsa, di tahun 2024, lebih dari 50 negara di seluruh dunia menyelenggarakan pemilu. Salah satunya Indonesia, yang baru saja menyelenggarakan pemilu pada 14 Februari lalu. Dan tentunya setiap negara memiliki sistem pemilihan yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana cara negara-negara tersebut dalam menyelenggarakan pemilu? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, pemilu memiliki arti yang sangat penting dan dalam proses penyelenggaraan serta pengelolaan sebuah bangsa dan juga negara. Karena pemilu tidak hanya tentang memilih calon pemimpin saja, pemirsa, tetapi juga tentang memilih arah kebijakan dan juga ide-ide yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita.
Dan sistem pemilu yang digunakan pun berbeda-beda di setiap negaranya. Namun tetap berkaitan erat dengan sistem politik dan pemerintahan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan pelaksanaan pemilu di berbagai negara pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, 14 Februari lalu, lebih dari 200 juta penduduk baru saja memilih presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Selain Indonesia, ada 80 negara di dunia yang akan melaksanakan pemilu pada tahun 2024. Bagaimana ya pelaksanaan pemilu di negara lainnya? Yuk kita cari tahu. Dikenal sebagai negara komunis, Korea Utara juga ada pemilunya loh. Korea Utara melaksanakan pemilu 5 tahun sekali. Prosedur pemilu di Korea Utara sendiri berbeda dengan sistem demokrasi liberal. Korea Utara memilih delegasi ke majelis tertinggi, yaitu lembaga legislatif yang mirip dengan Majelis Nasional atau DPR di Korea Selatan. Korea Utara menjadi satu-satunya negara yang mengadakan pemilu dengan satu calon. Seperti pemilu yang diadakan baru-baru ini, lagi-lagi dimenangkan oleh Kim Jong-un dengan perolehan 100% suara dari majelis tertinggi. Korea Utara sudah lebih dari 100 tahun dipimpin oleh keluarga Kim, yang merupakan pemimpin dari Partai Buruh Korea, yaitu partai yang berkuasa dan turun-temurun di Korea Utara. Menjadi negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan memiliki banyak negara bagian, Amerika Serikat menggelar pemilu tiap 2 tahun untuk pemilihan anggota Kongres pada bulan November di tahun genap dan 4 tahun sekali untuk pemilihan presiden. Di Amerika Serikat sendiri ada pemilihan pendahuluan yang dilakukan untuk memilih calon partai yang akan maju dalam pemilu. Para calon partai yang menang dalam pemilihan pendahuluan akan mewakili partainya dalam pemilu. Meskipun rakyat mendapat kesempatan untuk memilih, namun hasil voting tersebut tidak menentukan kemenangan presiden. Karena yang berhak menentukan menjabatnya seorang presiden di Amerika Serikat adalah Dewan Pemilih. Meski dipimpin oleh raja, rakyat di Inggris tetap memilih Perdana Menteri dan kabinetnya secara langsung untuk menjalankan pemerintahannya. Inggris juga menganut sistem parlementer, di mana parlemen ini menaungi House of Lords atau Majelis Tinggi dan House of Commons atau Majelis Rendah. Berbeda dengan Perdana Menteri, anggota House of Lords tidak dipilih melalui pemungutan suara, melainkan dipilih dari garis keturunan bangsawan atau karena sukses sebagai PNS, kemiliteran, atau profesi seperti seni dan ilmu pengetahuan. Sedangkan House of Commons yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada House of Lords dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu first past the post. Anggota parlemen juga berwenang mengangkat Perdana Menteri dan menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin melalui berbagai macam cara. Salah satunya dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Sebagai negara yang paling maju di Afrika, Afrika Selatan termasuk negara yang akan melaksanakan pemilu dan 60 juta penduduk di sana akan memilih pada 2024 bulan Mei mendatang. Pemilu diadakan 5 tahun sekali untuk pemilihan tingkat nasional atau presiden. Sedangkan badan legislatif provinsi dan pemilihan kota diadakan 2 tahun setelahnya. Selain itu, Afrika Selatan juga merupakan negara demokrasi dengan sistem parlemen. Meskipun begitu, pemilih secara tidak langsung memilih presidennya. Masyarakat memilih dari serangkaian kandidat yang mewakili 32 partai di parlemen. Partai yang memenangkan kursi di parlemen kemudian dapat mengajukan bakal calon presidennya. Untuk menang, mereka harus berebut dukungan dari kolega dan partainya untuk mendapatkan suara. Merupakan negara dengan penduduk terbanyak kedua, yaitu sebanyak 1,4 miliar jiwa. Pemilu di India termasuk terbesar dan terkompleks di dunia.
Parlemen India terbagi menjadi dua majelis, yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Anggota Majelis Rendah dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan Majelis Tinggi ditunjuk oleh Badan Legislatif Negara Bagian dan Teritori India. Sementara itu, partai yang memenangkan mayoritas kursi di Majelis Rendah akan menunjuk pemimpin partai yang nantinya akan menjadi calon Perdana Menteri. Ada pula presiden yang dipilih oleh anggota parlemen dan anggota Dewan Negara Bagian. Keberadaan presiden di sini lebih seremonial daripada eksekutif, karena kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, itu tadi beberapa pelaksanaan pemilu di berbagai negara. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan pemirsa TVR Parlemen mengenai pemilu. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 26 Maret 2024. Pada pukul 11 siang pemirsa, Komisi 11 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dalam agenda realisasi anggaran Lembaga Penjamin Simpanan pada triwulan 1 tahun 2024. Dan pada pukul 13 siang, Komisi 9 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan membahas tunjangan Hari Raya bagi pekerja serta evaluasi perlindungan jaminan sosial tahun anggaran 2023. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi